Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang keempat, yaitu mengenai bagaimana cara membagikan soal kuisis kepada peserta didik. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah bagikan bagaimana cara membuat soal di kuisis. Dan perlu diketahui bahwa soal atau kuis yang telah kita buat sebelumnya ada pada perpustakaanku. Di sini pada kuisis saya hanya ada satu soal saja, yaitu mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Kita klik soal kita ini, akan muncul tampilan seperti ini dan muncul soal-soal kita. Sebelum kita membagikan atau memberikan soal ini kepada peserta didik kita masing-masing, kita lihat terlebih dahulu soal dan kunci jawabannya apakah sudah benar atau mungkin ada yang ingin diubah, silakan diubah nantinya. Setelah kita cek semuanya dan sudah pasti benar, kunci jawabannya benar dan soalnya juga tidak ada yang salah, maka di sini ada dua fitur yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama mulai kuis langsung. Fitur ini biasanya digunakan jika ingin main bersama-sama secara langsung dan untuk nilai nanti akan direkap secara langsung. Dan untuk fitur yang kedua ini, berikan pekerjaan rumah. PR ini biasanya diberikan kepada anak-anak dan kita bisa buat sebuah deadline kapan batas waktu peserta didik untuk mengumpulkan pekerjaan rumah ini. Baik, kita langsung saja akan coba fitur yang pertama, yaitu mulai kuis langsung. Kita klik ini. Nah, di sini ada dua, yaitu klasik dan instruktur cepat. Dan di sini kita pilih yang klasik. Di dalam klasik di sini ada 3 fitur, yaitu yang pertama klasik, yang kedua tim, dan yang ketiga ujian atau tes atau ulangan. Dan yang sering digunakan yaitu yang fitur klasik. Jadi di sini saya contohkan langsung saja yang klasik. Nah, di sini ada tetapkan ke kelas. Kita bisa tetapkan ke kelas yang sudah kita punya pada kuisis kita masing-masing. Di sini kita pilih. Nah, di sini saya hanya mempunyai satu kelas saja, yaitu kelas kuisis. Saya centang. Di sini saya berikan judul tugasnya yaitu latihan rumus trigonometri bentuk rangkap. Nah, di sini kita langsung saja pilih selanjutnya. Di sini ada pengaturan umum. Participant attempts, yaitu berapa kali peserta didik nanti dapat masuk ke dalam kuis yang kita buat. Dan di sini saya contohkan, saya pilih tak terbatas dan di sini saya matikan agar nanti namanya sesuai dengan nama peserta didik kita masing-masing. Di sini ada perlihatkan jawaban yang benar. Di sini saya pilih mati, dinonaktifkan saja. Dan di sini yang terakhir ini pengaturan umumnya, peserta didik dapat melihat kembali soal dan jawaban di akhir kuis nanti. Di sini saya pilih peserta didik hanya dapat melihat pertanyaannya saja. Nah, di sini ada pengaturan selanjutnya. Saya aktifkan semuanya, saya nyalakan semuanya. Setelah selesai mengatur, kita klik atur. Nah, maka akan muncul seperti ini dan peserta didik dapat melihatnya pada Google Classroom-nya masing-masing. Di sini saya akan contohkan tampilan pada peserta didik. Jadi peserta didik dapat masuk ke Google Classroom-nya masing-masing dan masuk ke mata pelajaran yang akan diberikan tugas pada kuisis. Di sini saya contohkan karena di sini adalah kelas kuisis. Nah, pada peserta didik nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Tugas baru latihan rumus trigonometri bentuk rangkap melalui kuisis. Peserta didik dapat mengklik ini dan di sini ada dua pilihan, yaitu kuisis melalui mobile link atau melalui web link.
Di sini saya akan contohkan melalui mobile link. Nah, nanti peserta didik akan diminta untuk masuk ke akun kuisisnya masing-masing. Dan ingat lagi sekali, untuk akun Google Classroom dan Quizzes itu harus sama. Jadi emailnya harus sama. Karena jika email yang digunakan itu berbeda, maka peserta didik tidak akan masuk ke dalam kuisnya nanti. Lanjut, peserta didik pilih izinkan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nama kuisisnya sesuai dengan nama pada Google Classroom peserta didik masing-masing. Peserta didik langsung saja pilih mulai. Maka di sini peserta didik akan melihat menunggu pemain lainnya untuk bergabung pada kuis ini. Dan pada tampilan kita sebagai guru tampil seperti ini. Nanti jika semua anggota atau semua peserta didik telah masuk pada kuisis kita, maka kita langsung saja pilih mulai. Kita lanjut saja untuk fitur yang kedua, yaitu berikan pekerjaan rumah. Kita pilih ini, pekerjaan rumah ini. Nah, di sini ada batas waktu nanti kapan peserta didik terakhir untuk mengumpulkan PR tersebut. Di sini saya akan contohkan, misalkan peserta didik terakhir mengumpulkan tanggal 25 September dan di sini ada waktunya. Nanti kita pilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ada pagi atau siang. Di sini saya pilih siang saja. Nah, di sini kita juga dapat tetapkan ke kelas Google Classroom kita masing-masing. Nah, di sini saya tetapkan pada kelas Quizzes. Judul tugas juga sama, misalkan tugasnya latihan rumus trigonometri sudut rangkap. Kita lihat di sini ada jadwal dan rincian. Dan di sini ada kapan game ini dimulai. Di sini untuk mempermudahnya saya pilih sekarang. Setelah selesai maka kita lanjut pilih selanjutnya. Nah, di sini juga sama seperti yang sebelumnya, ada pengaturan-pengaturannya. Di sini saya matikan saja semuanya. Untuk pengaturan ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing nantinya. Di sini saya hanya berikan contohnya saja. Nah, di sini saya atur pengaturannya seperti ini. Jika sudah selesai, maka kita pilih atur, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada tulisan ditugaskan untuk Google Classroom berhasil. Jadi nanti peserta didik dapat melihat sendiri tugas atau PR ini pada Google Classroom-nya masing-masing. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial ini. Saya kira jika sudah terbiasa, ini sangat mudah dan akan sangat menantang untuk peserta didik kita nantinya. Apalagi di saat kondisi sekarang ini, peserta didik harus belajar di rumah masing-masing. Jadi fitur Quizzes ini dapat digunakan dengan baik oleh kita sebagai guru untuk mempermudah proses evaluasi dan mempermudah memberikan tantangan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik kita. Dan apabila ada pertanyaan mengenai tutorial ini, silahkan komen di kolom komentar. Dan di akhir kata saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan tutorial saya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye-bye.